Hari ini kita akan belajar tentang materi bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Wow, hari ini kita belajar apa, Kak? Hari ini kita belajar tentang salah satu teks narasi, yaitu cerita imajinasi. Nah, kalau sesuai dengan judulnya, kira-kira apa ya? Apa itu cerita imajinasi? Nah, cerita imajinasi, kalau kalian pikir pasti, apa ya imajinasi itu berarti khayalan, bukan? Berarti nggak nyata dong, Kak? Nah, betul. Jadi cerita imajinasi di sini adalah cerita yang berdasarkan khayalan. Jadi dia tidak benar-benar nyata terjadi di dunia, seperti itu, guys. Nah, untuk memahaminya biasanya selalu ya, yang namanya teks atau cerita pasti mempunyai struktur. Coba kita pelajari tentang struktur dari cerita imajinasi. Di sini ada 3. Yang pertama ada orientasi. Kalian masih ingat kan orientasi itu apa? Orientasi itu adalah pengenalan dari tokohnya, latar kejadiannya, terus di mana terjadinya itu ya. Jadi di sini kakak bisa menulis orientasi di sini adalah pengenalan tokoh dan latar kejadian. Nah, seperti itu. Jadi di yang paragraf pertama biasanya berisi tentang orientasi, pengenalan tentang tokohnya siapa aja yang berperan. Terus latar kejadiannya, ingat latar kan ada 3 ya. Ada latar tempat, latar waktu, latar suasana. Contohnya misalkan saja, pada zaman dahulu hidup seorang putri nan cantik jelita yang tinggal di tepi danau. Nah, misalkan seperti itu. Oke, paham sampai sini? Jadi orientasi di sini dikenalkan tokoh-tokohnya siapa, terus dia tinggalnya di mana, tempat dari kejadiannya di mana, seperti itu. Lalu yang kedua, di sini ada namanya komplikasi, complicated, gitu ya? Berarti kalau komplikasi itu apa, Kak? Komplikasi itu adalah suatu permasalahan. Jadi di sini sudah mulai timbul apa? Permasalahan. Bisa kakak tuliskan dulu. Timbul suatu permasalahan. Jadi misalkan apa? Putri nan cantik jelita itu misalkan dia suatu hari misalkan dibawa oleh seorang penjahat dan dia ditinggalkan di hutan. Nah, misalkan komplikasinya seperti itu. Nah, terus yang ketiga di sini ada yang namanya resolusi. Nah, kalau resolusi itu apa, Kak? Resolusi di sini adalah penyelesaian dari permasalahan tadi. Bisa kakak tulis dulu ya. Nah, resolusinya contohnya gimana, Kak? Oh ya loh, Kak, masa teksnya cuma 1 kalimat 2 kalimat yang kakak contohkan tadi? Tidak, itu adalah gambarannya. Jadi itu adalah ide pokoknya, misalkan seperti itu. Jadi misalkan resolusinya gimana? Resolusinya misalkan seorang pangeran tiba-tiba datang untuk menyelamatkan putri tersebut dan akhirnya putri tersebut dibawa menuju istananya. Nah, misalkan seperti itu. Paham di sini?
Diingat-ingat ya, orientasi pengenalan tokohnya, pengenalan dari latarnya. Sedangkan untuk komplikasi mulai ada masalahnya, sedangkan resolusi mulai apa? Penyelesaian permasalahannya mulai ada, mulai diselesaikan. Seperti itu ya. Lalu di sini ingat, sebuah teks pasti mempunyai kaidah kebahasaan. Nah, di sini ada ciri-ciri kebahasaan dari cerita imajinasi. Nanti ada 3 ya. Ada konjungsi urutan waktu, ada kata ganti, kemudian ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Oke. Yang pertama di sini kakak mempunyai konjungsi urutan waktu. Nah, konjungsi urutan waktu apa sih, Kak? Nah, di sini contohnya ada kemudian, seketika, lalu, tiba-tiba, akhirnya, dan masih banyak yang lain ya. Loh, Kak, kok gak dikasih contoh sih? Tenang, kalau membuat kalimat, misalkan kamu disuruh gurumu ya, buatkan satu contoh kalimat menggunakan konjungsi urutan waktu. Berarti kalian bisa memilih salah satu dari konjungsi urutan waktu ini. Misal kakak yang ini ya, tiba-tiba, misalkan ketika Andi membuka pintu, tiba-tiba muncullah ular raksasa. Nah, misalkan seperti itu. Ketika Andi membuka pintu, tiba-tiba muncullah ular raksasa. Nah, cerita imajinasi terserah ya. Berarti kan kakak boleh berkhayal. Tiba-tiba Andi membuka pintu, seret, muncullah ular raksasa. Nah, di sini konjungsi urutan waktu yang kakak gunakan adalah tiba-tiba. Seperti itu, guys. Oke, lalu yang kedua di sini ada kata ganti orang. Kata ganti orang itu di sini ada kata ganti orang pertama, orang kedua dan orang ketiga. Di sini ada kalau untuk tunggal, untuk jamak bagaimana? Ingat, tunggal itu 1 orang. Kalau jamak itu berarti lebih dari 1 ya. Yang pertama ada kata ganti orang pertama tunggal itu ada saya, aku. Nah, seperti itu. Saya, aku. Itu adalah kata ganti orang pertama tunggal. Sedangkan untuk kata ganti orang pertama jamaknya apa, Kak? Nah, nih 2 kan? Berarti kita atau kami. Tuh, guys. Lalu yang kedua, dia ada kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua untuk yang tunggal itu adalah apa? Ada yang tahu? Kamu, Anda, atau bisa kau, gitu ya. Kamu, iya kamu yang lihat videoku, aduh, gitu ya. Terus yang kata ganti orang kedua jamak, jamaknya apa, Kak? Jamaknya di sini kalau yang pertama kan kita sama kami. Kalau yang orang kedua jamak itu adalah kalian. Nah, tuh. Sedangkan untuk kata ganti orang ketiga untuk tunggal itu adalah dia. Dia. Gitu ya. Aduh, fals suaranya kakak. Nih, kalau kata ganti orang ketiga dia, iya. Tapi kalau kata ganti orang ketiga yang jamak, mereka. Nah, seperti itu. Kalau kamu pengen cepat untuk menghafalnya biasanya gini. Kalau yang tunggal, saya, kamu, dia, gitu ya. Tapi kalau yang untuk jamak
berarti kita, kalian, terus mereka. Nah, seperti itu. Jadi ngafalkan langsung lurus seperti itu. Paham ya? Loh kak, kok nggak diberi contoh sih kak? Kakak ngomong aja ya contohnya. Misalkan seperti ini. Ani, Budi, dan Anita pergi ke Galaxy Mall, mereka bermain time zone di sana. Titik. Nah, misalkan seperti itu. Maksudnya kata ganti di sini gimana sih kak? Kata yang Ani, ya kan, Budi sama Anita, kakak ganti menjadi mereka. Itu yang namanya kata ganti. Jadi bisa nama orang kita gantikan dengan yang ada di sini tadi. Nah, seperti itu. Paham nggak di situ? Kalau masih belum paham, kakak kasih lagi nih. Anita seseorang yang sangat kaya. Titik. Dia memiliki mobil 5 buah. Titik. Nah, di situ apa? Anita kita ganti dengan dia. Itu yang namanya kata ganti. Jadi kata yang mengganti orang. Paham di situ? Gitu ya. Lalu di sini juga ada kata ganti seperti ini, itu, tersebut. Nah, misalkan nih, Kak Tari kurus. Hal itu, nah, itunya itu apa? Kak Tari kurus. Misalkan, hal itu karena dia sedang diet. Misalkan seperti itu. Paham? Jadi itunya mengganti kurus. Paham ya di situ ya? Oke, nanti kita lanjutkan yang ketiga, yaitu